آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى. نويت ما نوى به السلف الصالح. فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Kemarin kita masih bahas tentang furudul sholat, ya, rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Kalau di kitab lain arkanus sholat, di kitab Durusul Fiqhiyah itu disebut arkanus sholat. Coba kita ulang. Yang pertama furudul sholat adalah an-niyah, ya. Pertama an-niyah, niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Lupa bagaimana nih? Nggak kelihatan catatannya. Niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, yang keempat ruku, ya. Kemudian i'tidal, yang kelima. Yang keenam sujud. Nah, kita sampai di sujud kemarin. Sujud kemarin ada berapa anggota? 7, ya. Apa aja? Jidat, telapak tangan, kedua lutut sama telapak jari-jarinya, telapak jari kaki. Nah, di dalam sujud juga itu disunahkan ketika kita sujud, ya, wa akmaluhu ayyaddu'a rukbatayhi thumma yadayhi. Yang pertama kali kita pas lagi sujud itu, yang pertama kali diletakkan itu 2 lutut dulu, ya. Yang dijatuhin itu 2 lutut dulu, bukan tangan dulu. Nah, kecuali yang udah uzur, misalkan dia langsung tangannya dulu baru lutut, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sempurnanya pas kita sujud tuh yang ditaruh lutut dulu, ya, lutut, baru summa yadaihi, kemudian 2 tangannya. Nah, 2 tangan baru tsumma jabhatahu wa anfahu, kemudian jidat dan hidungnya bersama-sama, ya. Jadi lutut, tangan, baru jidat. Sekarang kita masuk yang wal julusu baina sajdataini, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini yang ke-7 berarti, ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu semuanya doa tuh, ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, dan tambahlah kekuranganku, sempurnakanlah kekuranganku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki, wahdini, dan berikanlah aku hidayah, wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Ya, jadi di dalam sholat julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud, itu semuanya adalah doa, ya. Nah, duduk di antara 2 sujud ini termasuk rukun, ya, termasuk wajib.
tapi bacaannya sunnah. Ya, duduknya wajib, bacaannya sunnah. Ya, tapi kalau kita udah bisa baca, udah hafal, ya dibaca, jangan diam aja. Ya, walaupun nanti kalau orang duduk di antara dua sujud, kemudian dia belum hafal, tetap sholatnya sah. Yang penting dia duduk. Ya, karena duduknya wajib, bacaannya sunnah. Kemudian wayat ma'innu wujuban fil kul. Semuanya tuh, jadi setiap ruku tumanina. Masih ingat tumanina ya? Diam sebentar dengan kadar bacaan subhanallah. Ruku tumanina, i'tidal tumanina, kemudian sujud tumanina. Duduk di antara dua sujud juga begitu, harus ada tumanina. Jadi kalau dihitung sama tumanina, 7 tambah 4 ya, 11, udah 11 tuh. Ya. Kemudian wa yaf'alu baqir rakaat kadzalik. Di setiap rakaat seperti itu tadi itu. Ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud. Kemudian wa tasyahhudul awal wa qu'uduhu sunnah. Nah, tasyahud awal nih, baru sekarang kita masuk ke tasyahud awal. Kalau duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib. Nah, kalau duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Makanya nanti kalau misalkan kita lagi sholat, terus ada imam yang lupa tasyahud awal, yang waktu itu pernah kita bilang juga, nggak usah ribut tuh deh, ikutin imamnya aja. Ya, kecuali imamnya sebelum diri setengahnya. Kalau di belakang imamnya itu apa namanya, udah ngeh, wah ini imam kayaknya mau diri nih, bilang subhanallah belakangnya baru. Tapi kalau imamnya udah diri, udah nggak usah bilang subhanallah, ikutin aja udah. Ya, karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Nah, nanti tapi disunahkan juga sujud sahwi. Pernah dengar sujud sahwi? Ya, li'anna tarkahuma yujabbiru bisujudi sahwi. Karena nanti kalau orang yang lupa tasyahud awal, dia termasuk sunnah muakkad. Sunnah abad, sunnah muakkad lagi. Namanya sunnah abad. Jadi di dalam sholat itu ada dua sunnah. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Apa itu sunnah abad? Sunnah abad kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Ya. Kalau sunnah hayat ditinggalkan enggak disunahkan sujud sahwi. Sunnah abad yang kita hafalin sunnah abadnya aja, karena sunnah hayat banyak. Kalau sunnah abad itu seperti apa? Kunut. Nah, ya. Jadi kalau nanti nggak kunut, dia disunahkan sujud sahwi. Terus tadi tuh tasyahud awal. Ya. Nah, kalau orang nggak tasyahud awal, maka nanti dia disunahkan sujud sahwi namanya. Tapi kalau sholatnya dia sama imam, sholatnya dia berjamaah, kita ikutin imamnya aja. Ya, ketika kita sholat berjamaah, kita jadi makmum, wajibnya kita itu ikutin imam. Ketika imamnya dia nggak sujud ketika imamnya tadi nggak tasyahud awal, kemudian akhirnya juga dia lupa nggak sujud sahwi, udah ikutin aja. Karena hukum sujud sahwi juga sunnah. Ya, misalkan ada orang yang lupa kunut, misalkan biasanya, lupa kunut, pas akhirnya juga dia nggak sujud sahwi. Sholatnya gimana? Sah apa enggak? Sah. Ya, karena sholat bacaan kunutnya, doa kunutnya itu sunnah, sujud sahwinya juga sunnah. Ya. Nah, begitu juga tasyahud awal. Ketika ada imam nggak tasyahud awal, kemudian sujud sahwinya juga dia nggak sujud sahwi, entah dia lupa ataupun memang nggak tahu misalkan. Ya, nggak tahu nih caranya sujud sahwi. Akhirnya dia nggak pakai sujud sahwi, nggak apa-apa. Sholatnya juga tetap
sah. Kecuali kalau imamnya nanti sujud sahwi, kita juga wajib tuh, ya, kita wajib juga untuk sujud sahwi. Gimana caranya sujud sahwi? Nah, kalau kita mau sujud sahwi, misalkan kita sholat sendirian, ya, kita sekarang gambarannya sholat sendirian dulu. Ketika kita sholat sendirian, sholat subuh misalkan, ya, sholat subuh misalkan kita sendirian. Pas mau kunut, biasanya kalau sendirian tuh udah ngantuk-ngantuk, ya, udah mau akhir-akhir misalkan. Nah, pas lagi kunutnya dia lupa, inget-inget pas tasyahud akhir, lah tadi kayaknya kagak kunut tadi, ya. Nah, pas tasyahud akhir dia kalau bisa jangan duduk apa namanya nih, tawarruk, ya, jangan duduk seperti tasyahud akhir, duduknya seperti tasyahud awal. Nah, duduknya seperti tasyahud awal dulu kalau dia mau niat sujud sahwi, ya. Tapi bacaannya tetap biasa sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tasyahud akhirnya tetap dibaca, ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid, tapi habis itu dia nggak langsung salam, ya. Habis fil alamina innaka hamidum majid dia sujud. Nah, sujud dulu tuh. Bacaannya apa ya sujudnya? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, ya. Oh, nggak hafal baca subhana rabbiyal a'la boleh nggak? Boleh. Baca kayak sujud biasa itu juga boleh. Sekali lagi, sujudnya hukumnya sunnah, bacaannya juga sunnah. Kalau yang hafal baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Apa artinya? Subhanalladzi, maha suci Allah yang subhanalladzi la yanamu, tidak pernah tidur, wa la yashu, dan juga tidak pernah lupa. Allah nggak pernah tidur dan Allah nggak pernah lupa. Nah, itu baca tuh. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Sekali nggak apa-apa, ya, bacaannya sekali, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk kayak biasa, kayak apa namanya, duduk di antara dua sujud. Nah, duduknya nggak ada bacaannya, ya, nggak baca Rabbighfirli lagi, nggak baca, asal duduk aja dengan kadar tumaninah, baru sujud lagi, ya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, Allahu akbar, dia duduk. Nah, dengan kadar bacaan subhanallah dia sujud lagi. Jadi sujudnya dua kali, ya, sujudnya dua kali, baca lagi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Nah, pas bangun baru dia duduknya tawarruk. Nah, duduknya tawarruk dan nggak usah baca tasyahud akhir lagi. Ntar baca lagi tasyahud akhir, nggak kelar-kelar ntar, ya. Duduk at-tahiyatul fil alamina innaka hamidum majid, enggak. Habis duduk langsung salam, ya. Jadi nggak baca lagi, duduk langsung salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ada kelar tuh, ya, sholatnya udah selesai. Mana dalilnya yang menunjukkan Rasulullah itu pernah sujud sahwi? Ada dalilnya. Wa fil khabaril sahih, di dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhra. Ketika itu Nabi Muhammad salat zuhur, ya. Oh, berarti Nabi Muhammad dulu pernah lupa, dilupain sama Allah. Biar nanti kalau ada umatnya tuh ada kejadian seperti ini, jadi udah ada ajarannya, ya. Oh, berarti Rasulullah pas lagi sholat juga nggak khusyuk tuh, lupa? Enggak. Rasulullah tuh nggak kayak kita kan kalau sholat pikirannya kemana-mana, ya, jadinya lupa. Tapi kalau Rasulullah memang dilupain sama Allah biar jadi tasyri', ya, biar jadi pelajaran nanti buat umatnya. Kalau ada kejadian seperti ini, nah, syariatnya seperti itu, ya. Nah, waktu itu Rasulullah salat zuhur, faqaman nas faqama minar rak'atainil awwalaini, ya. Rasulullah pas lagi salat zuhur di rakaat yang kedua, harusnya kan tasyahud awal, tapi Rasulullah diri langsung,
Ya. Walam yajlis, nah, Rasulullah nggak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka sahabat pun yang di belakangnya itu juga berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada shalah, pas udah selesai salat, udah mau selesai, intadharan nasu taslimahu, sahabat nunggu Rasulullah salam. Ya, tapi Nabi Muhammad nggak salam. Pas udah tasyahud akhir harusnya kan salam tuh, fil alamina innaka hamidum majid, harusnya salam. Sahabat pada nungguin, nggak taunya pas terakhir Rasulullah malah takbir lagi, kabbar, ya, Allahu akbar. Lah, kok ini bukan salam, bukan assalamualaikum, malah takbir. Wa huwa jalisun, ketika itu Rasulullah duduk, wa sajada sajdatain. Nah, habis selesai baca tasyahud akhir, Rasulullah sujud 2 kali. Ya, jadi ini udah ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW, cara sujud sahwi seperti itu. Ya, Rasulullah sujud 2 kali qabla an yusallima, sebelum salam tuh. Jadi habis tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam Rasulullah sujud dulu. Ya, sujudnya 2 kali, summa sallama, habis salat, habis sujud baru salam. Ya, akhrajahu sab'ah. Walafdhu lil Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh periwayat hadis yang banyak, diantaranya Imam Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Ya, jadi soal sujud sahwi itu udah pernah diajarin sama Nabi Muhammad SAW, dan memang sunnah. Ya, disunnahkan kalau kita meninggalkan atau tidak mengerjakan sunnah ab'ad, kunut ataupun tasyahud awal, maka kita disunnahkan sujud sahwi. Ya, paham nih sujud sahwi? Udah dong pernah melakukan sujud sahwi? Pernah nggak di sini sujud sahwi? Hah? Belum pernah. Oh, sering malah. Anak mudanya nggak sholat di sini, jadi kagak sering ya. Nah, jadi gitu caranya ketika kita lupa tasyahud awal atau kunut, nah disunahkan sujud sahwi. Tapi pas lagi nggak sujud sahwi juga, saat Anda mau praktek sendirian di rumah, boleh nggak? Boleh. Sengaja nih, misalkan kita nih, oh belum pernah nih sujud sahwi, ntar aneh kalau pas lagi sholat apa ya, sholat subuh, sengaja aneh nggak mau pakai kunut, ntar biar sujud sahwi, boleh nggak? Boleh. Buat praktekin ilmu, iya, buat belajar boleh. Ya, sengaja aneh nggak mau sujud, nggak mau kunut. Atau sholat sholat zuhur, sengaja aneh nggak mau tasyahud awal, tapi bukan keseringan nih, sekali doang. Ya, atau biar nanti ketika ada kejadian seperti itu, pas lagi kita jadi imam misalkan, pas lagi jadi imam tuh jadi nggak kekok. Iya, oh tasyahud awal kita kagak tasyahud awal, langsung diri, makmumnya di belakang subhanallah subhanallah, wow, bingung deh tuh. Akhirnya kita duduk, batal sholatnya malahan. Iya, nah ini yang bahaya begitu tuh. Misalkan imamnya nggak tahu nih, imamnya nggak tahu pas tasyahud awal dia udah berdiri, makmumnya juga nggak tahu juga. Iya, makmumnya kekeh juga nih. Nih imam bukannya sujud dia tasyahud awal malah berdiri, subhanallah, rame dari belakang misalkan, subhanallah subhanallah, imamnya bingung juga, aduh gimana nih caranya nih, udah bawel begini, dengan duduk aja dah, batal tuh semuanya tuh. Ya, nah, harusnya imamnya terusin aja, nanti dia baru sujud sahwi. Kok bisa batal sih sholatnya? Iya, karena kalau dia duduk lagi, dia ngejalanin yang sunnah, ninggalin yang wajib. Ya, jadi pas dia diri mau ngelanjutin rakaat yang ketiga, itu hukumnya wajib. Terusin aja dibaca Fatihah, ntar dia ruku. Tapi kalau dia duduk lagi, udah batal udah. Ya. Nah, kalau batal gimana? Ya udah, imamnya batal, semuanya terbatal kalau ngikutin dia. Kecuali imam makmumnya tadi nanti niat mufarokoh dia. Ya, misalkan imamnya juga duduk nih,
kita makmum yang tahu, ya nih si imam malah ikut-ikutan duduk, ya udah kita niat mufarokoh. Ya, yang tahu ntar niat mufarokoh. Gimana caranya? Niat aja dalam hati, nawaitul mufarokoh, ya Allah ada niat pisah dari imam ini. Akhirnya dia terusin tuh, ya dia terusin jadi sholat sendiri. Ya, nah ntar paling orang pada ngeliatin nih orang udah imamnya udah duduk, dia malah lanjutin. Nah ntar baru deh tuh kita dakwahin tuh, ya. Ajarin itu ya. Kok ente sholat sendirian sih? Iya, ini begini nih caranya. Jadi biar tahu, ya. Sekali-sekali dah tuh anak muda ada yang jelasin itu. Mudah-mudahan orang tuanya nerima ya. Tapi insya Allah terima. Nah, yang repotnya kalau kita lagi di luar misalkan. Nah, kalau lagi di luar, apa namanya? Ketika kejadian seperti itu, kalau misalkan memang ada yang nanya, ya kita jelasin. Kalau nggak ada, ya udah buat kita aja. Ya. Nah, jelas ya, sujud sahwi. Kemudian wal julusu baina sajdataina, tadi duduk antara sujud. Tasyahud awal ya. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Duduknya juga sunnah. Ya beda sama duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud, duduknya wajib, bacaannya sunnah. Tasyahud awal bacaannya sunnah, duduknya juga sunnah. Jadi dua-duanya sunnah tuh. Makanya kalau dua-duanya kagak dikerjain atau dia lupa, maka enggak ngebatalin sholat. Ya. Kemudian wa tasyahudul akhir. Nah, kemudian juga tasyahud akhir. Nah, kalau tasyahud akhir nih wajib nih ya. Wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Duduk tasyahud akhir dan apa namanya, bacaan tasyahud akhir dan duduknya itu hukumnya wajib. Tasyahud akhir hukumnya wajib, bacaannya dan duduknya. Cuman duduknya kayak gimana, nah itu terserah. Yang afdolnya itu tawarruk, ya afdolnya duduk tasyahud akhir kayak tawarruk. Kalau yang udah udzur, mau duduknya dia nanti kayak tasyahud awal, boleh. Ya. Cuman yang afdalnya duduknya tawarruk. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam fardun. Nah, kemudian yang fardunya juga sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini tasyahud gini ya. Tasyahud itu apa namanya, nanti di sebelahnya ada ya. Wa aqallu tasyahud al wajib, tasyahud yang wajib itu adalah paling sedikitnya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang sering kita baca paling sedikit tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang disebut tasyahud sampai situ. Nah, ya, yang disebut tasyahud sampai wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa kok disebut tasyahud? Nah, disebut tasyahud ya, summiya tasyahudan li'anna fihi syahadatain. Dinamakan tasyahud karena di dalamnya ada dua kalimat syahadat. Ya. Karena di dalamnya ada dua kalimat syahadat, maka dinamakan tasyahud. Min babi tasmiyatil kul bismil ba'd. Karena dinamakan tasyahud, di situ ada syahadatain. Paling sedikit apa namanya, yang dinamakan tasyahud tadi sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholawat, baru setelahnya kan sholawat tuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar
Rasulullah, baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling sedikit tasyahud sampai situ, sampai sholawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang sempurnanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bacanya sholawatnya disebut sholawat Ibrahimiyah, ya. Jadi yang sempurnanya sholawat dalam sholat itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Kemudian misal pas lagi ini kan tasyahud akhir tadi hukumnya wajib ya. Pas kita lagi tasyahud awal, imamnya belum diri, misalkan. Kan kalau tasyahud awal bacanya sampai mana? Sampai salawat tadi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, imamnya ini belum diri nih. Kita jadi makmum. Kita bacanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad doang, apa boleh lanjutin? Boleh lanjutin ya. Misalkan kita keterusan tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imamnya belum diri juga nih. Kita lanjutin. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Imamnya baru diri. Nah, itu boleh gak tuh? Boleh. Ya. Jadi bacaan tasyahud awal sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, kalau dia nungguin imamnya belum diri, boleh hukumnya. Cuman memang biasanya sampai sholawat aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baru tuh diri. Nggak sampai fil alamina innaka Hamidum Majid kalau tasyahud awal, ya. Karena memang tasyahud paling sedikitnya sampai situ, sampai sholawat sama Nabi Muhammad, nggak pakai sholawat Ibrahimiyah. Tapi sempurnanya pakai sholawat Ibrahimiyah. Ya. Nah, itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir sekali lagi bacaan dan duduknya wajib. Nah, ini juga sholawat. Sholawat itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita ditanya apa hukum sholawat? Sholawat itu hukumnya wajib. Berarti orang yang nggak baca sholawat dosa dong? Iya. Bahkan sholatnya nggak sah. Kapan sholawat itu wajib? Ketika kita sholat. Kalau di luar sholat hukumnya sunnah, dianjurin kita baca sholawat, ya. Kalau di dalam sholat hukumnya wajib. Orang yang nggak baca sholawat dalam sholatnya, sholatnya nggak sah. Misalkan dia tadi baca sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai sampai situ, dia nggak baca sholawat, nggak sah. Sholatnya dia nggak sah karena dia nggak baca sholawat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada dua lagi nih anggungnya. Kemudian habis tasyahud, kemudian salam, kemudian sholawat. Wassalamu minas sholati fardun. Nah, kemudian baru salam. Habis sholawat selesai fil alamina innaka Hamidum Majid, baru salam. Paling sedikitnya salam wa aqallu salam assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ke kanan dulu. Ya. Nah, yang wajib itu salamnya. Pernah ya kita bilang ya. Yang wajib itu ucapan assalamualaikumnya, bukan nengoknya. Ya. Kalau nengok tuh hukumnya sunnah. Nah, ini juga harus diperhatiin nih pas lagi nengok nih. Pas lagi nengok, ya. Yang harus diperhatikan itu adalah ya di sini dikatakan wa ayyabtadiya bihi wa huwa mustaqbilal qiblah. Ya. Pas lagi kita noleh, badan kita tetap ngadep kiblat. Jangan sampai nolehnya badan ikut-ikutan juga. Ya. Wa ayyatafita fil ula bihaitsu yura khaddahu al-ayman. Pas lagi nengok, yang nengok nih mukanya aja, palanya aja. Assalamualaikum, badannya jangan bergerak. Ya, badannya jangan bergerak, palanya doang. Sekiranya pipi kanannya kelihatan dari belakang. Assalamualaikum. Nah.
Kadang ada yang badannya ikut-ikutan bergerak, takutnya ntar batal tuh sholatnya tuh. Kan kita wajib sholat tuh dadanya tuh harus ngadep kiblat. Ya, nah, makanya kalau ada assalamualaikum akhir-akhirnya dia, ya, nah, udah yang jangan terlalu semangat banget ya, terlalu semangat ya assalamualaikum, sampai badannya juga ikut. Yang nengok tuh cuman, lagi juga nengok tuh sunnah. Ya, assalamualaikum, yang nengok tuh cuman palanya aja, sekiranya pipi samping kanannya tuh kelihatan sama yang belakang, udah itu aja. Nah, terus baru ke kiri. Nah, yang wajib itu adalah salam pertama, ya, wassalamul ula fardun. Salam yang pertama itu wajib, assalamualaikum. Nah, ini yang wajib nih. Pas udah assalamualaikum, kumnya itu tuh selesai itu sholat kita tuh. Wathani sunnah, yang kedua hukumnya sunnah. Misal ada orang pas lagi sholat nih, lagi tahiyat, dia nahan ngentut deh. Iya, pernah gak tuh kayak gitu tuh? Pas lagi tahiyat, at-tahiyatul, udah kayak pengen buang angin deh. Nah, udah nggak kuat dia, ditahan sama dia, pas mau salam baru kentut ya, rot aja misalkan. Nah, itu sholatnya batal. Sebelum dia udah keluar duluan kentutnya, batal sholatnya. Tapi kalau misalkan dia udah assalamualaikum, udah baru dia rot, pas yang kedua dia berarti udah batal, udah kentut tadi itu. Nah, hukum sholatnya gimana tuh? Sah. Ya, makanya yang penting udah yang pertama dulu deh tuh, tahan sampai pertama ya. Assalamualaikum. Ya, kalau sendirian, tapi kalau pas lagi rame-rame yang belakang ntar nyium juga ya. Kalau lagi sendirian, lagi sholat sunnah misalkan, tahannya sampai kum yang pertama, assalamualaikum. Yang keduanya sunnah. Ya. Nah, ini salam. Dan salam termasuk juga assalamualaikumnya itu termasuk, waktu itu kita katakan termasuk apa? Rukun yang harus diucapkan, namanya rukun apa? Rukun qauli. Iya, namanya rukun qauli. Jangan diem aja, jangan cuman palanya yang nengok. Iya. Nah, tapi dia kagak baca, nengok doang, mulutnya mingkem, nggak sah tuh berarti itu. Dia belum selesai itu sholatnya itu. Iya. Pas fil alamina innaka hamidum majid, nengok doang dia, belum selesai dia sholatnya. Harus dia ngucap assalamualaikum, karena dia termasuk rukun qauli, harus diucapin. Ya, minimal dia dengar sendiri. Ya. Misalkan ada orang yang salam dia cuma nengok doang, dia nggak nengok tapi cuman assalamualaikum, cuma dia nggak nengok, sholatnya sah. Ya, waktu itu pernah kita katakan juga, pas dia salam mungkin dia palanya lagi agak enak deh, lehernya lagi nggak bisa nengok misalkan, nasallallahu alaihi, lagi nggak bisa nengok, dia nggak nengok assalamualaikum, yang belakangnya ini belum nengok, ini belum selesai kali kalau salatnya. Pas sudah assalamualaikum, nggak taunya dia duduknya berbalik gitu. Lah, udah selesai nih salatnya, nggak nengok nih. Nah, gimana hukumnya? Sah. Ya, karena dia tadi udah ngucapin assalamualaikum. Yang wajib itu ucapan assalamualaikumnya, bukan nengoknya. Ya. Nah, ini tuh apa namanya, rukun-rukun sholat. Kalau kita di dalam kitab Durusul Fiqhiyah itu yang pertama ada tambahan qiyam, berdiri, al-qiyamu alal qadir, ya, berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau kita mampu berdiri itu hukumnya wajib ketika dalam sholat. Ya, nah, di dalam kitab Durusul Fiqhiyah itu ada 14. Jadi tumaninanya dijadiin satu. Sekarang kita hitung dulu ya. Berdiri, kemudian niat,
kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, ya. 1 berdiri, 2 niat, 3 takbiratul ihram, kemudian keempat baca Al-Fatihah, kelima ruku, keenam i'tidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara 2 sujud. Nah, kita tambahin tumaninah di dalam semuanya tuh ya. Kemudian tumaninah, kemudian yang ke-9 tumaninah, yang ke-10 tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhirnya, ya. Kemudian duduknya, ya, duduk tasyahud akhir yang ke-11, yang ke-12 apa? Sholawat sama Nabi Muhammad, yang ke-13 salam, ya. Nah, salamnya itu 13, ya. Nah, ditambahin sama tumaninah 1. Nah, kalau di sini dijadiin tumaninahnya semuanya apa? Setiap ruku tumaninah. Nah, jadi kita hitung nih. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca Al-Fatihah, ya. Yang keempat ruku, yang kelima tumaninah. Kalau dihitung sama tumaninah jadi berapa nih ya? Yang ke berapa? Ke-7. Yang ke-7 i'tidal, yang ke-8 tumaninah, yang ke-9 sujud, yang ke-10 tumaninah, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumaninah. Nah, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk tasyahud akhir, yang ke-15 sholawat sama Nabi Muhammad, yang ke-16 salam. Jadi ada tambahan, kalau digabungin jadi 16. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita ditanya rukun sholat itu ada berapa ya? Ada 14, ya. Dijadiin tumaninah jadi 1. Nah, ada lagi yang 13 nggak dihitung qiyamnya, iya, berdirinya itu enggak, kayak di sini nggak dihitung nih qiyamnya nih, ya. Jadi paling sedikit rukun sholat itu adalah 13, ya. Ada 13, dan yang ke itunya semuanya benar, karena nanti beda cuman ditempatin tumaninahnya doang, ya. Jadi tumaninahnya dijadiin 1, ada yang tumaninahnya disebutin. Nah, mungkin ini yang kita baca tentang rukun-rukun sholat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Masya Allah nih, sekarang belajarnya kita dalam kegelapan. Minat dulu mati. Tapi Masya Allah masih istiqomah nih. Ada yang mau ditanyain? Tentang sholat atau tentang yang lainnya? Ayo, ada yang mau tanya? Enggak? Ya. Oh, mau nanya, siapa namanya tuh? Kapan pulangnya nanyanya? Mau tidur dia. Udah nggak ada yang tanya ya? Nggak ada ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajarin bisa dipahamin, ya. Iya, ini udah. Udahan nih. Pulang duluan ya. Dia nggak apa-apa duluan. Iya ya, duluan, nggak apa-apa. Kita baca doa maulid dulu ya. Nah, mudah-mudahan yang kita pelajarin tadi bisa kita ingat, dan kita nanti bisa praktekin dalam sholat keseharian kita, biar nanti sholat kita nambah benar, nambah khusyuk, nambah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa maulid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad.
ولما نظم الفكر من دراري إلى صوف المحمدية وهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة على باب عزته تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أمرك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة قل بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرزنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهديك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وولاه وظاهر وأم ببركته وشرف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا نصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر من على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا بالرزق المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة
النسائم لهم في سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.